Oke, teman-teman, aku Ag. Jadi di video kali ini kita akan bahas file latihan 45, di mana ini adalah kumpulan rumus untuk tanggal dan waktu, teman-teman. Di sini bisa dilihat, teman-teman, ini adalah rumus today dan now yang bakal kita bahas di sini. Di sini ada tabel yang dimana ada nama karyawan, tanggal masuk, dan ini adalah kolom yang akan kita kerjain, teman-teman. Yang dimana ada today dan nama kerja, kemudian jam sekarang ya atau now ya, teman-teman. Di sini juga ada yang namanya tujuan untuk file latihan ini dan pengertiannya, dan di sini ada soal, sebelah kanan juga ada petunjuk dan teman-teman bisa langsung latihan nantinya ya gitu ya. Jadi kita mulai aja, teman-teman. Di sini kita ingin tanggal hari ini, maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan today kayak gini, teman-teman. Nah, baru kita copy ke bawah. Nah, ini adalah rumus atau video yang dibuat di tanggal hari ini, teman-teman. Maka kelihatan ya, kita menggunakan rumus today gitu ya. Jadi kita ingin tanggal itu otomatis keluar di hari ini gitu ya. Dan di sini lamanya kerja. Jadi namanya kerja, teman-teman bisa gabungkan rumus today kayak gini. Cuman ini hitungannya hari ya, karena diminta itu hari. Maka teman-teman bisa gabungkan rumus today dikurang dengan today dikurang dengan tanggal masuk. Ini kita copy dulu ke bawah, kita ubah formatnya ke dalam general atau number, teman-teman. Nah, maka kelihatan ya, di sini lamanya kerja dari tanggal masuk sampai hari ini tuh di hari 940 hari ya. Kemudian untuk Budi itu di 1232 itu ya, teman-teman. Kemudian untuk jam sekarang, teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan now kayak gini, teman-teman. Tekan enter. Nah, di sini kan ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Teman-teman kalau misalnya nggak mau nampilin tanggal, bulan, dan tahun, teman-teman bisa menggunakan yang namanya format time aja, teman-teman. Ctrl 1 seperti ini, teman-teman tinggal klik aja time ya. Jadi teman-teman hanya nampilin jam, bulan, jam, menit, dan detik gitu ya, teman-teman. Ini adalah rumus today dan now, teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan rumus day, month, dan year. Ini gampang, teman-teman. Jadi kita akan misahin yang dimana di sini ada tabel dan nama karyawan, tanggal lahir ya. Nah, di tanggal lahirnya ini kita akan misahin harinya aja, bulannya, dan tahunnya, teman-teman. Jadi caranya itu gimana? Gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal ketik aja D kayak gini, klik aja sel C2, untuk tekan enter. Kemudian ini kita copy aja. Nah, kelihatan untuk harinya ya, itu tanggalnya. Karena kita mau ngambil yang namanya tanggal aja. Kemudian untuk bulannya, teman-teman bisa gunakan rumus month. Jadi teman-teman hanya mau ngambil bulannya aja dari tanggal hari ini, kayak gini. Nah, lalu tekan enter kayak gitu. Kemudian teman-teman mengambil tahun, gitu ya. Jadi dari tanggal lahir ini teman-teman mengambil tahunnya aja. Nah, kemudian tekan enter. Nah, gampang ya, teman-teman. Jadi ini adalah rumus day, month, dan year. Kalau misalnya teman-teman butuh nanti ada jumpa case-case tertentu yang dimana rumus ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Nah, lanjut. Tadi kan kita misahin bulan, tahun, dan hari ya, teman-teman, atau tanggal. Nah, ini beda lagi. Ini lebih ke jam. Jadi di sini ada tabel nama karyawan, jam masuk ya. Jadi di sini kita akan memisahkan yang namanya jam, menit, dan detiknya. Caranya gimana, teman-teman? Teman-teman tinggal ketik aja kayak gini ya. Words kayak gini, teman-teman klik aja selnya C2. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman drag aja rumusnya ke bawah. Kemudian untuk di kolom E-nya, kita ingin misahin hanya menit aja yang ada di kolom C. Teman-teman bisa menggunakan rumus minute. Kayak gini. Gitu ya, teman-teman. Klik aja yang ada di kolom C, itu C2. Tutup kurung, tekan enter. Kemudian double klik aja kayak gini. Setelah itu untuk detiknya sama kayak tadi, teman-teman. Klik aja sel 2, tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi di rumus ini sangat berguna kalau misalnya teman-teman butuh hanya ngambil jam atau menit atau detiknya di case-case tertentu, atau teman-teman bisa kombinasikan dengan fungsi rumus Excel yang lainnya
Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Dan di sini ada rumus det, dative, dan edit ya, ada 3 rumus. Yang dimana di sini ada penjelasannya juga, nanti teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa baca juga soalnya, dan ini ada petunjuk-petunjuknya kalau misalnya teman-teman latihan ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja teman-teman, di sini diminta adalah tanggal masuk atau tanggal date adanya. Jadi kita akan ngegabungin dulu tanggal, tahun, bulan, dan harinya. Jadi kita buat ke tanggal masuk. Teman-teman bisa menggunakan rumus date kayak gini. Teman-teman gabungin aja ya sesuai yang diminta, ini tahun, bulan, dan harinya. Kalau udah tutup kurung, tekan enter. Jika udah, teman-teman tinggal cek aja rumusnya ke bawah. Kemudian di sini diminta hari ini. Nah, hari ini secara otomatis teman-teman bisa gunakan sama dengan rumus today kayak gini. Itu ya teman-teman ya. Lalu tekan enter dan tarik ke bawah. Nah, kalau udah, teman-teman kita masuk selanjutnya, ini dimana kita akan gunakan rumus data div. Kalau misalnya diminta yaitu hanya masa kerja dalam bentuk bulan. Caranya gimana teman-teman? Teman-teman tinggal ketik aja sama dengan data div kayak gini, data div kayak gini ya, buka kurung. Kemudian teman-teman masa kerjanya itu ya tanggal masuk, kemudian sampai tanggal hari ini ya, kemudian diminta bulan. Nah, untuk bulannya teman-teman bisa gunakan simbol M, karena ini kita ngambil bulan aja. Tekan enter. Maka kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini untuk masa kerja atas nama Andi itu ada 38 bulan dari tanggal masuk hingga hari ini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngambil masa kerjanya dalam hitungan hari, teman-teman bisa ganti menjadi D ya lambangnya. Jadi teman-teman tarik aja ke bawah kayak gini. Nah, akan kelihatan masa kerjanya dalam hitungan hari kayak gitu teman-teman. Nah, kalau tahun gimana? Tahun teman-teman bisa ubah menjadi Y kayak gini. Jadi bukan kelihatan nih masa kerja dalam bentuk tahun dari tanggal masuk sampai tanggal hari ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita balik lagi ke M, yaitu karena diminta hitungan bulan teman-teman. Nah, untuk edit itu sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman mau yang namanya ngecek jatuh tempo atau evaluasi perpanjangan kontrak. Ini sangat oke rumusnya, bahasanya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan edit kayak gini. Buka kurung, start date-nya, kemudian teman-teman jangka waktunya dari start date itu berapa bulan. Misal di sini diminta 6 bulan, teman-teman tinggal ketik aja kayak gini, lalu tekan enter. Kan hasilnya kayak gini ya, formatnya masih angka. Teman-teman bisa ubah ke format tanggal. Ctrl 1, pilih date, kemudian sesuaikan teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah misalnya teman-teman ada kontrak kayak 6 bulan jaraknya, jadi dia pertama masuk sampai di akhir, maka hasilnya kayak gini teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya cuma 2 bulan ya teman-teman bisa ketik aja ya bisa gitu ya, tinggal ubah aja bulannya ya kontraknya, kurang lebih kayak gini. Itu untuk rumus edit ya teman-teman. Dan di sheet selanjutnya yaitu ada 3 rumus juga, itu terkait dengan amount, time, dan workdays. Ini juga sangat oke ya rumusnya di case-case tertentu kalau kita ingin menggunakan. Nah, untuk time-nya kayak mana teman-teman? Di sini kita akan ngegabungin dulu ya untuk jamnya. Teman-teman bisa menggunakan rumus time kayak gini. Jamnya kita gabungin dengan menit dan detik. Kayak gini. Kita tarik aja. Nah, formatnya kan kayak gini. Kita mau nampilin ada detiknya juga. Teman-teman tinggal baca Ctrl 1 kayak gini, baru teman-teman pilih nih lambangnya ya. Kita mau nampilin jam, menit, dan detik. Nah, jika udah kayak gini teman-teman, ini adalah rumus time ya. Kita ingin ngegabungin formatnya menjadi jam, menit, dan detik. Dan
Emon ya teman-teman, ini adalah rumus yang oke kalau misalnya kita mau buat laporan bulanan untuk jatuh tempo atau penjadwalan lainnya dalam bentuk bulan. Cuman nanti dihitungnya di akhir bulan. Mungkin kita praktek aja kayak gini. Emon ya teman-teman. Start date kayak gini teman-teman, klik aja. Setelah itu teman-teman bisa mau berapa bulan nih gitu ya. Misalnya aku mau buat 2 bulan nih. Maka akan kelihatan nih kayak gini teman-teman. Ini kita ubah dulu formatnya ke dalam bentuk tanggal. Nah, kan kelihatan ya. Karena diminta 2 bulan. Kalau misalnya cuman 1 bulan nih jatuh temponya, berarti dari masa kerja ini ya bulan dibuat 1 bulan, yaitu masuknya di bulan 8 kayak gini teman-teman. Dan terakhir itu adalah yang dimana untuk kita akan mencari masa kerja ya selama tanggal masuk dengan deadline-nya itu 5 hari. Teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Cuman teman-teman wajib di note ya, kalau rumus ini Sabtu dan Minggu itu nggak dihitung ya teman-teman ya. Kayak gini, kita buat 5. Nah, maka hasilnya akan keluar kayak gini teman-teman. Ini kita ubah formatnya ke dalam bentuk tanggal. Nah, akan kelihatan teman-teman. Jadi kelihatan ya masa kerjanya 5 hari dari tanggal masuk. Hanya saja Sabtu Minggu itu nggak dihitung. Kalau mau kita ubah ke misal 15 hari nih deadline-nya. Nah, dia akan menyesuaikan lagi teman-teman. Gitu ya. Oke, dari aku itu aja teman-teman terkait dengan kumpulan rumus untuk tanggal dan waktu di file latihan 45 ini teman-teman. Teman-teman bantu share ke temannya kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari ya kalau misalnya teman-teman suka dengan video aku. Dan terkait dengan file latihannya nanti aku lampirin di link deskripsi beserta dengan e-booknya teman-teman. Oke, aku Agi, terima kasih teman-teman.